Halo semuanya, selamat mendengarkan seperti biasa di channel Radio Ngopi Horor. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah nyata walaupun kisah horor ini klasik. Terjadinya itu di tahun 70-an. Sebut saja narasumber kali ini adalah Ibu Sulami dengan judul Rumah Kuntilanak. Dan cerita ini dituliskan oleh salah satu akun yang bernama @Agil R. Saputra, Semarang pada tahun 1960, di mana ayahnya Ibu Sulami ini membeli sebuah rumah yang sangat luas pekarangan halaman belakangnya. Kebetulan beberapa bulan kemudian setelah menempati rumah itu, lahirlah seorang bayi yang bernama Sulami, yaitu Bu Sulami sendiri. Sejak pertama kali rumah Bu Sulami ini ditempati, di pekarangan yang sangat luas itu terdapat 3 pohon, yaitu pohon sawo, pohon mangga, dan pohon bambu. Kenapa di sini saya harus menyebutkan 3 pohon ini? Karena nanti ketiga pohon ini akan ada hubungannya dengan cerita ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja cekidot kita dengarkan dari awal. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat mendengarkan. Di bulan Juli 1960, kata ibu, waktu itu sekitar jam 1 malam, ibu membangunkan bapak karena ingin buang air. Kebetulan letak kamar mandinya terpisah dari rumah, berada di belakang rumah, di dekat pepohonan 3 itu. Ada pepohonan pepaya, ada pepohonan sawo, mangga, dan bambu. Dipapahlah ibu menuju kamar mandi. Di pertengahan jalan, bapak mendengarkan suara anak ayam yang sepertinya sumbernya dari dekat pepohonan itu. Aneh, memang, karena kita semua sama sekali tidak memelihara ayam, tapi bapak tidak memperdulikannya. Sesampainya di kamar mandi, ketika ibu sedang buang air, suara ayam itu masih terdengar, walau semakin samar. Dengan sedikit menerawang, bapak melihat ke arah 3 pepohonan itu. Ya tentu gelap, tapi semakin diamati seperti ada sesuatu. Di atas pohon mangga, tepatnya seperti ada putih-putih yang duduk di rantingnya. Bapak yang takut segera memalingkan wajahnya dan berdoa sebisanya, tapi malah terdengar suara ketawa cekikikan. Bapak ketakutan setengah mati, tapi ketakutan itu langsung terpecahkan karena erangan ibu. Dari dalam kamar mandi, ibu kesakitan. Sepertinya ibu mau melahirkan. Di situ bapak langsung menggendong ibu menuju kamar. Sementara suara cekikikan itu masih terdengar seakan mengikuti sampai kamar. Di situ ibu juga mendengarnya. Tapi suasana sudah terlalu panik. Sementara bapak segera mengambil sepeda kayu untuk memanggil bidan. Disitulah ibu saya ditinggalkan sendirian di rumah. Cukup lama, hampir 1 jam. Karena jarak ke rumah bidan itu hampir 2-3 kilo. Disinilah terjadi pengalaman yang tak pernah bisa ibu lupakan. Jadi, di tengah ibu menahan sakitnya, di balik jendela kamar terdengar suara cekikikan sambil mengetuk-ngetuk. Ibu yang ketakutan
hanya bisa rebahan sambil berdoa memegang tasbih. Tapi suara itu semakin menjadi-jadi seperti mengejek. Ibu melihat ke arah jam yang kira-kira menunjukkan hampir jam 2. Tapi suara itu masih juga ada. Semakin lama, mulai tumbuh rasa marah dari dalam diri ibu saya. Dengan sekuat tenaga, dia lempar tasbih yang digenggamnya ke arah jendela sambil berkata, "Nek wani metu kue." Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah, "Kalau berani, keluar kamu." Sejenak suara itu berhenti. Suasana malam itu hening. Tapi tiba-tiba terdengar suara wanita di balik jendela itu. Suaranya agak serak. Suara itu berkata, "Aku ora wedi. Aku tidak takut." Diiringi oleh suara cekikikan dan gangguan itu hilang. Sampai beberapa saat kemudian, bapak saya datang bersama ibu bidan. Saya pun lahir keesokan harinya kira-kira jam 7 pagi. Cerita ini tidak hanya berhenti di sini. Masih ada lagi cerita seram. Pasca saya dilahirkan, yang tentunya dialami oleh orang tua saya. Beberapa hari setelah kelahiran saya, para tetangga mulai berdatangan untuk menjenguk saya. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru, seperti menyambut senang kelahiran saya, yang ternyata hanya satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Karena ternyata hanya saya satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Jadi singkatnya, kata para tetangga sekitar, rumah ini mempunyai semacam kutukan, di mana tidak ada bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah ini. Katanya, rumah ini sempat 5 atau 6 kali berganti pemilik, dan semua pemiliknya tidak berhasil mempunyai anak. Ada saja penyebabnya. Kalau tidak keguguran, ia meninggal setelah dilahirkan. Konon katanya, itu disebabkan oleh kuntilanak yang menghuni area rumah ini. Tentu saja, dengan kelahiran saya mematahkan semua stigma itu. Saya lahir dengan sehat di rumah ini. Saat cerita ini mulai terdengar ke orang tua saya, mereka mulai kembali mengingat kejadian waktu itu. Tentu saja, mereka berdua sedikit khawatir, tapi mereka mencoba untuk memendamnya dalam-dalam. Bulan pun berlalu. Pasca kelahiran saya, katanya banyak kejadian aneh dan seram di rumah ini. Seperti suara tangisan wanita, bau-bau melati, suara ketawa cekikikan, suara ketukan, suara anak ayam, padahal tidak punya peliharaan ayam dan barang-barang yang suka berpindah tempat. Walaupun kejadian-kejadian aneh itu jarang dan tidak setiap hari, tentunya itu cukup mengganggu keluarga kami. Kata ibu, dulu sempat memanggil kiai untuk mengusir penunggu rumah ini. Tapi kenyataannya gangguan itu masih muncul kembali. Pernah di suatu malam, waktu itu di tengah malam, katanya
Saya terbangun dan menangis kencang. Bergegas ibu saya memberi saya ASI, tapi saya tidak mau. Mulut saya seperti terus menghindar ketika diberi ASI oleh ibu saya. Karena tidak mau tenang, saya pun digendong oleh bapak saya. Ditimang-timang sambil berjalan-jalan keluar kamar. Saya masih menangis dan bahkan menjadi-jadi. Bersamaan dengan itu, ada suara ketukan pintu depan rumah. Bapak saya pun menghampirinya. Tapi setelah dibuka, tidak ada siapa-siapa. Bapak pun menutup pintu itu lagi dan berjalan ke dalam rumah. Sambil menenangkan saya yang terus menangis, tapi baru beberapa langkah, pintu itu kembali ada yang mengetuk. Dengan agak kesal, Bapak berjalan cepat dan langsung membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Sudah tidak beres batin Bapak saya. Tapi setelah Bapak saya berbalik badan, terdengar suara dari atas. "Opo, golek aku yo? Apa? Nyari aku ya?" Diiringi suara cekikikan setelah Bapak menengok ke atas. Dalam kondisi agak gelap di ruangan itu, terlihat sosok wanita berambut panjang yang menempel di sudut atas dinding. Wajahnya tak begitu jelas katanya. Bapak saya langsung berlari menuju kamar. Anehnya, di situ saya mulai berhenti menangis. Sambil memberi saya ASI, ibu saya bertanya kepada bapak yang terlihat ketakutan. Tapi bapak tidak mau bercerita apa-apa waktu itu. Keesokan harinya, bapak saya sakit demam dan tidak masuk kerja. Barulah di situ bapak bercerita kepada ibu tentang apa yang dilihatnya semalam. Rasanya mau pindah saja dari rumah ini, batin bapak. Tapi nyatanya kita terus bertahan. Setelah kejadian itu, bapak saya mengadu ke orang tua, yaitu nenek. Dan akhirnya diputuskanlah nenek untuk ikut tinggal di rumah ini. Untuk menemani ibu saya, kebetulan nenek saya adalah seorang kejawen. Beliau sangat pemberani dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya, nenek sudah tahu tentang rumah ini. Tapi memang beliau ini ibarat kentongan. Bila tidak ditabuh, takkan berbunyi. Bahkan pada anaknya sendiri. Seandainya bapak tidak mengadu ke nenek, tentu nenek tidak akan diam saja dan menganggap bapak bisa mengatasinya sendiri. Setelah nenek tinggal di sini, nenek melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dan singkat cerita, dalam tirakatnya, nenek ditemui oleh sosok kuntilanak yang katanya menghuni di salah satu pohon di belakang rumah ini. Kata nenek, memang kuntilanak, tapi tidak biasa. Wujudnya tinggi besar dan yang membuat orang tua saya khawatir. Kuntilanak itu menginginkan saya. Begitu kata nenek. Sosok itu berkata, "Putumu tak omong yo. Cucumu aku rawat ya." Tentu saja nenek tidak mau. Dan balik memarahi sosok itu. Walau dia minta secara sopan, kata nenek. "Ora iso, langkahono mayitku." Artinya tidak bisa.
langkahi dulu mayitku." Tapi sepertinya sosok itu takut dan menghilang. Sejak adanya nenek, semua gangguan tentang kuntilanak ini sudah tidak ada. Paling cuma suara anak ayam saja, itu cuma menunjukkan bahwa dia masih ada. Itu juga jarang sekali terjadi, kata orang tuaku. Semarang, 1978. Bertahun berlalu, saya pun mulai tumbuh dewasa. Tapi ada yang aneh di sini. Saya tidak pernah mempunyai adik. Ibu memang beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran. Hingga akhirnya ibu steril. Kala itu saya sama sekali belum tahu tentang cerita ini. Kami masih hidup bersama. Nenek, tentu saja saya adalah cucu kesayangannya. Walau memang beliau ini sosok yang galak, tapi kami berdua sangat dekat. Sekarang beliau sudah semakin sepuh dan mulai sering sakit-sakitan. Dan terjadi satu malam yang akan merubah hidup saya. Waktu itu nenek sedang tidak enak badan dan menyuruh saya untuk tidur bersamanya. Saya tidak curiga karena memang biasa seperti itu. Ketika nenek sakit, sayalah yang menemaninya. Waktu itu kami tidak seperti biasa. Nenek tidur di atas ranjang dan saya menggelar kasur di lantai. Kami pun tidur dengan nyenyak sampai saya terbangun oleh suara ketukan di pintu. Mi, suara seperti ibu. Kenapa tidak langsung masuk saja, batin saya. Saya pun bangun dan mengeceknya, tapi tidak ada siapa-siapa. Saya tengok kanan kiri, tapi tampak sepi. Sampai saya melihat ibu berjalan ke dapur. Oh, ibu mungkin ingin meminta bantuan. Saya pun berjalan menuju ke dapur, tapi sampai di sana tidak ada siapa-siapa. Sepi, bahkan lampunya pun mati. Terus, siapa yang tadi berjalan ke sana? Bergegaslah saya ke kamar ibu dan benar, ibu berada di kamar. Dia masih tidur. Seketika sekujur badan terasa merinding. Saya pun berjalan dengan langkah yang terasa sangat berat menuju kamar nenek. Seketika beberapa langkah ada yang menepuk pundak saya. Refleks spontan saya langsung menoleh. Saya terpaku. Di situ terlihat sangat jelas walaupun suasana agak gelap. Sosok berbaju putih, tinggi hampir menyentuh langit-langit rumah. Lalu sosok itu agak menunduk dan berkata, "Opo nduk, goloki aku yo, saiki wes ketemu." "Apa nak, nyariin aku ya? Sekarang sudah ketemu," sambil tertawa. Pikiran saya seperti hilang. Mau teriak pun tidak bisa. Seketika semua pun menjadi gelap. Saya tidak sadarkan diri dan bangun keesokan harinya dengan demam yang tinggi. Hampir 2 hari saya rasanya tidak ingin berbicara karena selalu terbayang sosok itu. Tapi sepertinya nenek sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya kami pun mulai mengobrol berdua. Saya ceritakan apa yang terjadi malam itu. Nenek pun akhirnya juga menceritakan semuanya. Hingga
Saya pun tahu bahwa kuntilanak itu yang dulu waktu kecil yang menginginkanku. Tapi nenek berkata, yang intinya tenang saja, sekarang kamu sudah besar. Dia hanya suka dengan anak kecil. Kamu harus berani, nenek sudah tua, tak kuat seperti dulu. Begitu kira-kira kata nenek waktu itu. Hari pun berlalu, tapi yang saya tidak tahu itu adalah kata-kata terakhir nenek. Karena sehari kemudian nenek jatuh sakit, masuk rumah sakit, dan sekira sebelum nenek meninggal di usia hampir 90 tahun. Dan sepeninggalan nenek, disinilah puncak kengerian itu terjadi. Sekitar 40 hari setelah kepergian nenek, mulai terjadi hal-hal aneh. Sore hari, bapak dan ibu saya berpamitan mau pergi sebentar di rumah kerabat. Saya yang masih di kamar cuma iya-iya saja. Sembari melangkah pergi, mereka berpesan agar tidak lupa menutup pintu dan jendela. Saya setengah membaca buku waktu itu. Tak terasa sudah menjelang maghrib. Saya yang memang takut memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga dan akan kembali kalau nanti bapak dan ibu sudah pulang. Tapi sebelum itu, saya harus menutup pintu-pintu dan jendela. Saya pun mulai menutup pintu, belakang, dan jendela-jendela dengan agak tergesa-gesa. Dan sampailah di kamar orang tua saya karena memang jendelanya belum ditutup. Tapi ketika saya masuk, saya benar-benar kaget karena ada ibu di situ, sedang duduk di depan cermin. Tak jelas raut wajahnya karena memang hari sudah petang. Di situ saya tidak jadi masuk. Saya langsung berpikir itu bukan ibu saya. Saya berjalan perlahan mundur dan lari keluar rumah hingga sekitar pukul 8 malam. Bapak dan ibu saya datang menjemput. Setelah itu, saya memang sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya. Karena saya tidak mau membuat mereka gelisah dan berpikir macam-macam. Seperti kata nenek, saya harus menjadi wanita yang kuat, walaupun sebenarnya saya mulai agak tidak betah di rumah ini. Selang hari, saya mulai mendengar suara anak ayam berkeliling rumah. Sudah aneh memang, karena sekali lagi kami tidak pernah memelihara ayam. Saya tidak mau ambil pusing. Saya tarik selimut dan tidur. Tapi di tengah malam, lagi-lagi saya dibangunkan oleh suara ketukan dari pintu kamar. Saya diamkan, tapi ketukan itu pindah ke jendela. Jelas sekali, karena berada tepat di atas saya. Saya yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut. Tapi di balik selimut, suara ketukan itu masih saja ada. Di situ tentu saja saya tidak bisa tidur. Oke guys, ceritanya cukup sekian dan kita akan bahas kembali di minggu selanjutnya, yaitu di part 2. Dan bagaimanakah nasib Ibu Sulami setelah mendengar suara ketukan misterius dari depan pintunya dan kamar jendelanya. Oke, sampai jumpa, cukup di sini aja. Aku ingetin lagi buat kalian yang belum klik subscribe-nya, segera klik subscribe-nya. Sampai jumpa dan salam
dan sampai jumpa di episode selanjutnya.